menyucikan kami, memuduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa, bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita memasuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur di hadapan Dia oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Haleluya.
bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita boleh ada bagaimana kita ada saat ini, semua karena kemurahan-Nya. Amin. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karena Dialah yang menjadikan kita dan melalui kebenaran firman-Nya yang membawa kita pada setiap jalan-jalannya bagi kita. Haleluya. Firman jadi manusia yang dianggap Kami bersyukur kalau kami ada di rumah Tuhan. Kami memuji Allah yang hadir dan yang tahta di atas pujian. Terima kasih atas hadiratmu. Dan sekarang kami siapkan diri kami untuk memasuki firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan ini kita akan belajar, kita akan mengenal bahwa Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dipercaya Abraham, Allah yang dipercaya Ishak dan Yakub, Allah yang dipercaya Musa, itu adalah Allah yang sama, yaitu yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pernyataan Allah dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hebi, dan orang Yebus. Amin. Sampai di situ, saudara. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang pernyataan Allah, bahwa Allah yang ada di surga itu adalah Allah yang bukan hanya ada di tempat yang maha tinggi, yang istilah teologianya Allah yang transenden, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang imanen, Allah yang ikut ambil bagian, Allah yang juga bekerja dalam sejarah kehidupan manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini bukan sebatas Allah menciptakan dan meninggalkan seperti seorang tukang jam yang membuat jamnya itu jalan sendiri dan dia meninggalkan. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang memelihara. Dengan istilah teologianya providentia. Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Oleh sebab itu saudara, Allah menyatakan diri dalam buku Iman Kristen karangan Harun Hadiviono. Dikatakan bahwa Allah menyatakan diri, artinya Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia supaya manusia mengenal siapa Allahnya dan mengabdikan hidupnya padanya. Jadi tujuan Allah memperkenalkan diri kepada manusia supaya manusia mengenal pribadi Allah dan manusia itu mengabdikan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang ada bersama-sama kita. Oleh sebab itu kita mau mengenal Allah kita. Oke, kita mulai. Ya, saudara, ya, ini tulisan, ya, tinggal, ya, Yahweh, ya, YHWH. Allah yang diperkenalkan kepada Musa, yang minggu depan akan disinggung lebih dalam tentang I is I, SRNY. Nah, hari ini kita belajar tentang Allah menyatakan dirinya kepada kita sekalian. Saudara-saudara, ketika Musa ada di rumah Jitro dan biasa menggembalakan, dia melihat Allah dan Allah memperkenalkan diri untuk dikenal. Saudara, Allah memperkenalkan diri kepada manusia, Allah memproklamirkan dirinya. Apokalipten, sesuatu yang tidak terlihat dinampakkan, sesuatu yang tersembunyi dikeluarkan supaya orang melihat. Itu dalam kitab Wahyu Apokalipten itu, saudara, sesuatu dinampakkan. Dan semua kesalahan kekurangan kita, kemunafikan kita, itu nanti suatu kali akan nampak, yang tersembunyi akan diperlihatkan. Dan kita masing-masing akan berdiri di hadapan Allah. Dan mestinya, seharusnya kita mesti tulus, kita mesti jujur, kita nggak boleh munafik. Tidak ada yang tersembunyi dan kita sembunyikan di hadapan Allah. Yang kita nyatakan, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di depan istri, suami, anak-anak atau orang lain. Orang harus tulus, saudara-saudara, ya. Kata ritso clean, suci, dikuduskan, itu berarti sungguh-sungguh di dalamnya tidak ada unek-unek, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, saudara. Nah, Allah memperkenalkan diri supaya dikenal. Oleh sebab dalam Hosea dikatakan bahwa marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Tuhan bukan sebatas kita di gereja. Pengenalan kita akan Tuhan itu long life education, pelajaran, proses pembelajaran seumur hidup, dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mengenal Tuhan, itu mesti melalui proses. HP Samsung A50 ini saya belum kenal semuanya. Yang saya kenal hanya WA, YouTube, ya. Masih banyak yang saya tidak kenal itu. Untuk HP aja kita bisa berjam-jam. Ya, anak-anak kita yang masih muda itu canggih untuk melihat HP ini. Untuk melihat belajar HP yang hanya kecil ini, saudara, itu perlu waktu. Apalagi pengenalan kita akan Tuhan, saudara. Nah, pengenalan akan Tuhan yang pertama itu mendatangkan kebanggaan. Ya, kita bangga punya Allah seperti ini. Kalau saudara bisa bicara dengan presiden yang pejabat tinggi dan biasa berdialog, bisa angkat telepon, main apa itu, saudara call sewaktu-waktu bisa, saudara. Saudara bangga apalagi jalan bersama dia. Jangan pejabat sama lurah sama saja kita kalau jalan mungkin kita selfie. Oleh sebab itu ada rasa kebanggaan tersendiri, mestinya harus begitu. Kita bangga punya Allah seperti ini. Nah, saudara, Allah kita adalah Allah yang memperkenalkan diri, adalah Allah yang dahsyat dan ajaib. Dengan semak duri yang tidak terbakar itu menunjukkan bahwa Allah memanggil Musa melalui semak duri yang tidak terduga. Allah bekerja memanggil seseorang, menolong seseorang, menegur seseorang dengan cara yang tidak bisa kita duga. Peristiwa demi peristiwa Allah bisa berbicara dengan kita.
masalah demi masalah membentuk kita, dan itu sarana media yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Bahkan Tuhan memakai musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, untuk mendesain kita supaya kita dewasa, supaya kita sabar, supaya kita bisa mengampuni. Alkitab mengatakan, "Koreksi hambaku." Orang luar, orang yang tidak mengenal Allah, dipakai Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Saudara, kalau saudara membangun rumah tingkat, saudara, itu pasti ada penyangga-penyangga. Penyangga-penyangga yang satu kali akan dibuang. Ya. Entah itu walaupun kayunya mahal, walaupun itu bambunya mahal, saya bangun rumah itu ya, tingkat. Tetapi yang dipakai hanya 1, 2, 3, 4. Hanya sokok guru yang kuat, tetapi orang-orang yang untuk yang menahan bambu pasti dibuang dan dipakai lagi. Nah, Allah itu bisa memakai banyak orang. Maka Tuhan berkata, banyak orang yang dipanggil, sedikit yang kita bisa menjadi sokok guru kerajaan Allah. Tiang-tiang penopang gereja yang bukan hanya sebatas kita itu kayu-kayu yang suatu kali akan dilempar. Saudara, Allah bekerja memanggil kita, memberkati kita dengan segala macam, sebab Allah kita Allah yang ajaib. Kita tidak perlu mendikte Tuhan, kita tidak perlu mengklaim Tuhan. Ada hamba-hamba saudara klaim firman Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang harus kita perbuat. Begitu ajaib. Ini membuat kita tidak khawatir, ini membuat kita tidak cemas, saudara. Yang selanjutnya, saudara, bahwa Musa meresponi akan pernyataan Allah itu. Respon itu tindakan, dan itu penting tindakan, saudara. Saudara bisa mendengar firman Tuhan 7 kali sehari, tetapi kalau firman itu tidak kita responi, empty, kosong. Gak berarti, gak mengubah kita. Kita bisa 7 kali sehari mendengar khotbah dari Erastus, Gilbert Lumino, Pareaci, dan banyak pendeta-pendeta yang hebat. Tetapi kalau itu tidak kita responi, respon itu sebuah tindakan. Nah, tindakan itu penting. Kita juga mesti harus meresponi, dan saya berterima kasih kalau jemaat Tuhan suka meresponi renungan-renungan tiap pagi. Renungan tiap pagi itu kita buat ya 5 sampai 10 menit. Ya. Buat rekaman 10 menit itu, saudara, kadang-kadang 2 kali, 3 kali, saudara. Jangan anggap saudara Ibu Pendeta Vivian khotbah langsung bisa. Enggak, kadang-kadang kita baru rekaman tukang bakso lewat, hampir selesai, akhirnya tidak jadi, saudara ya. Dan saya berterima kasih untuk respon itu. Dan ini penting, nggak bisa dipilih. Ibadah online kita itu sudah masuk 44.000 jam, 4.800 jam. Mestinya kalau bisa berapa? 5.000. Berapa? 5.000. Nah, saya berharap dan meminta, saya tidak saudara di depan HP, enggak. Saudara bisa masak, saudara buka YouTube aja, GPI papan masuk. Pokoknya itu muter aja didengerin. Enggak mesti harus di HP, di depan HP terus diem, enggak. Ya, itu diresponi. Kita sudah ditawarin iklan. Kalau iklan itu jelas pasti ada pemasukan gereja. Pada masa itu ada 17 juta sebulan. Tapi kalau kita punya iklan, harganya mahal. Tiap hari harus putar 5.000 jam.
Ya, 1 bulan 5.000 jam. 5.000 jam. Udah jemaat kalau semua ikut ya. Ibadah itu perlu doa dan dana. Kalau jemaat mau ambil bagian, udah sambil ketiduran malah dengerin Ibu Eva khotbah ya apa-apa. Yang penting puterin Mas ya. Yang penting dengerin. Jangan nanya, oh saya dengerin pujian aja deh. Itu terdetek saudara. Itu namanya respon. Kita mau meresponi panen kita saudara. Amin. Kita mau meresponi online kita. Sekarang Pak Sam baru mau kerjain tugas gitu, dengerin aja. Yang penting putar dulu, nanti kita dengar. Itu respon. Saya lihat kemarin respon hanya 1 atau 2. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Pendeta Sufian, firmannya memberkati. Terima kasih Pak Sam, firmannya mantap. Terima kasih Pak firmannya kok panjang banget. Kita kan bisa. Hanya ngetik dong saudara-saudara. Itu namanya respon. Dan mesti saudara duduk dengan tenang manis, tidak usah gitu saudara. Kalau bisa begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sambil tiduran sambil bikin capcay atau nyambel gitu, putar aja itu YouTube. Amin saudara. Ya, sambil nyetrika saudara bebas. Ya, sambil nyetrika sekali itu saudara. Itu untuk kita. Tapi nanti kalau kita sudah ditawarin iklan, tapi kalau iklan ya semua atas semua kerja. Dia paling dengerin itu walaupun tidak apa-apa pasang dengerin 3 kali. Ya, pagi siang sore dengerin itu. Ibu Eva khotbah, Ibu Pendeta khotbah. Itu namanya respon. Etika dalam grup itu juga gitu, diresponi gitu. Yes, ya. Oh saya tiap waktu itu orang renungan dari beberapa hari. Ya. Tapi kan saya itu terima kasih. Tidak sudah petik ada namanya begitu. Tinggal terima kasih aja. Itu kan hanya respon. Saya tidak semua jemaat respon renungan, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk YouTube online kita, saudara kan enggak. Mas Ari itu sampai ninggalin istrinya tidur sendiri, ketik-ketik itu sampai pagi Mas ya. Coba Pak, kita menghargai saudara-saudara kita yang kerja malam, yang capek. Mari kita respon. Itu dunia aja perlu respon, apalagi Tuhan saudara. Yang kedua saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ya, Allah yang kudus. Kata kudus itu gados, hagios. Dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrania gados, holy. Pemahaman akan kudus bermakna terpisah atau yang dikhususkan. Dapat kita lihat dari kekhususan hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat berarti sisihkan, pisahkan. Kalau kita memisahkan hari Sabat, berarti kita anggap bahwa hari Sabat itu, hari Sabtu itu hari yang istimewa. Tetapi dalam perjanjian baru, hari Sabat itu memperoleh arti jika pada hari yang pertama itu hari Minggu, di mana kita itu memperingati kebangkitan Yesus. Hari Minggu bagi kita mesti harus menjadi hari yang spesial. Hari yang mestinya tidak boleh kita ganggu-gugat. Kecuali memang sangat mendesak. Saya mengakui juga bahwa saya juga pernah tidak datang hari Minggu karena pekerjaan kantor yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya. Dan itu sifatnya nggak rutin. Ya, itu sangat penting. Nah kalau seandainya di kantor itu sangat penting, nggak masuk, nggak ibadah di sana, saudara ke kantor pun juga ibadah. Tetapi jangan punya alasan tidak ibadah hanya gara-gara lembur, ngejar target supaya bisa dapat TV 50 atau beli rumah baru. Hari Minggu adalah hari yang spesial.
Allah kudus berarti terpisah dan hanya melakukan hal-hal yang mulia, dan Allah melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudara, kalau Allah itu kudus, berarti Allah terpisah dari dosa. Karena Allah terpisah dari dosa, maka Allah memperhatikan hal-hal atau melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Saudara, kalau gereja Tuhan dipanggil terpisah dari dunia ini, maka gereja harus melakukan hal-hal yang mulia. Dan kalau kita menguduskan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani, itu 2 Korintus 5. Marilah kita menguduskan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani itu jelas kurangnya istirahat, ya. Apalagi masa pandemi begini, mesti harus jaga 5M, ya. Menjaga jarak, memakai masker, ya. Mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi aktivitas. Dan itu setiap pagi pasti saya sampaikan kepada anak murid peserta didik dalam PTR, belajar dari rumah atau PTR pembelajaran jarak jauh. Mari kita membuka diri di pencemaran jasmani. Jasmani ini bicara soal makanan. Makanan yang sehat, makanan yang bersih membuat tubuh kita juga sehat dan bersih. Dan itu saya tidak bicara, kita tidak tahu. Tetapi pencemaran rohani ini mesti harus kita hindari. Pencemaran jasmani rohani ini yang kita kadang-kadang nggak sadar. Rasa benci, kesel, nggak bisa mengampuni jengkel, ya, menyimpan akar kepahitan. Itu akar-akar apa itulah pencemaran rohani. Malas beribadah, ya, menganggap Tuhan itu nggak mendengar. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus, berarti kalau Allah kudus kita harus hidup kudus. Kalau kita hidup kudus berarti apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, satu dipastikan itu keluar dari hati. Sesuatu juga yang kudus, tidak menyakiti orang, tidak emosional, tidak bernada tinggi. Sebab kita itu menghadapi banyak orang dengan berbagai macam karakter. Kita ngomong keras, kalau biasa orang-orang itu mendengar keras tidak apa-apa. Tapi kalau kita mendengar, kita menghadapi orang yang dianggap kita keras itu menantang, kita repot. Mari kita mau belajar hidup kudus. Tuhan berkata, jangan datang. Ya, dikatakan tadi jangan dekat-dekat. Kalau jangan dekat-dekat apa? Kalau dekat dia pasti mati. Tidak ada satupun yang tahan melihat Allah. Ini bicara soal Allah itu kasih. Allah tidak mengendaki kematian, tetapi Allah mengendaki kehidupan. Kalau Allah mengendaki kehidupan, saudara, maka Yesus mati di kayu salib yang mesti nanti yang hari ini kita peringati dengan cara yang berbeda. Yang biasa hamba Tuhan maju ke depan, di kiri kanan saudara sudah disediakan perjamuan saudara dengan Allah. Ini adalah lambang bukti bahwa Allah Yesus Tuhan yang kita sembah Allah yang penuh kasih. Kalau Allah yang penuh kasih berarti Allah memelihara, menjaga, melindungi, merawat kita, memperhatikan kita. Mestinya tidak ada satupun yang membuat hidup ini khawatir dan cemas. Ini memang masa-masa ini sulit. Masa-masa sulit ini akan menjadi mudah kalau kita terus tetap bersarah dan berharap pada Tuhan. Saya ketika melihat memperhatikan ini, bahwa Allah menyatakan dirinya memberkati orang adalah orang-orang yang rajin. Ya, Musa sedang bekerja, Samuel sedang ada di bait Allah. Orang-orang yang rajin diberkati Tuhan. Amin. Itu berlaku untuk orang dunia. Orang dunia, kalau dia rajin dari pagi sampai malam, dia bekerja sungguh-sungguh, dia juga bisa kaya. Tetapi dia kaya hanya di mata manusia, bukan kaya di mata Allah. Kita harus kaya di mata Allah. Dan kalau bisa kaya
di mata manusia. Amin. Orang miskin itu tidak enak, saudara. Ya. Tidak dihargai. Kita bekerja. Allah menyatakan diri, Allah memberkati kita dengan pekerjaan kita. Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah yang memperhatikan. Aku melihat mereka, pengerah-pengerah mereka, dan aku akan datang dan turun membebaskan. Ini bicara bahwa Allah itu peduli. Jadi lagu Allah mengerti, Allah peduli semua. Yang itu bukan lagu hiburan, itu lagu kesaksian. Ini yang membuat kita tidak stres, yang membuat kita tetap berharap pada Tuhan, memiliki iman bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar. Dalam 2 Tesalonika 3:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak perlu kekuatan imanmu, dan Allah itu setia dan Dia akan memberikan jalan keluar. Allah itu memperhatikan kita. Kalau Allah menyatakan diri, berarti Allah ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, saudara, berarti bukan sebatas kita mengenal Allah dari segi rasio, tetapi dari hati dan perubahan. Suami mengenal istri, istri mengenal suami. Tapi pengenalan bukan hanya sebatas rasio. Bagaimana istri dapat menyenangkan suami, suami dapat menyenangkan istri, anak dapat menyenangkan orang tua. Itulah pengenalan yang sejati. Pengenalan akan Allah bukan hanya sebatas Yesus lahir di Bethlehem, mati di kayu salib, bangkit pada ketika naik ke surga dan akan kembali. Itu pengenalan akan sejarah. Tetapi pengenalan nanti bagaimana kita menyenangkan hati Bapa, menyenangkan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang begitu dahsyat. Allah bisa bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Itu yang membuat kita tidak khawatir. Allah yang bisa menggerakkan banyak orang untuk menolong kita. Saudara, kalau Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Kalau Allah itu penuh dengan kasih, maka kita harus hidup dalam kasih. Pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia dengan kita hidup seperti Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan kita sepanjang tahun 2021, banyak ramalan-ramalan yang mungkin menakutkan. Bencana-bencana sudah mulai di tahun 2021 dan di Januari ini sampai ke Februari. Tetapi apapun yang terjadi, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Melalui perjamuan ini kami diberkati Tuhan. Roti dan anggur yang telah kami minum diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Dan kami percaya Allah merawat umatnya. Terpujilah Israel.
pertolongan Tuhan boleh mengangkat tangan. Dalam perjamuan Allah melawat umat. Hamba tidak mengerti seberapa banyak jemaatmu yang mengangkat tangan. Kami percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah melawat kami sekalian. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghimpunan. Dan hari ini sungguh kami merasakan Allah melawat, memperhatikan kami. Tuhan, doa kami buat Bapak Lulu yang kurang sehat, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan. Ibu Mantua juga Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan yang semakin sempurna. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong, melawat umatmu yang sedang sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi jemaat yang masih isolasi mandiri juga Tuhan akan memberikan kesehatan yang semakin dipulihkan, sehingga ibadah ini juga semakin pulih. Kami percaya Engkau melawat kami sekalian. Bapak terima kasih. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan umat Tuhan, pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mata pencarian mereka. Kehidupan ekonomi keluarga umatmu semakin membaik, diberkati untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab sungguh Tuhan mau dikenal untuk kami semakin memahami dan mengerti. Terpujilah namamu Bapa. Pagi hari ini kami berdoa tentang kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Dan kami berdoa untuk negeri ini, RT/RW di lingkungan kami sampai Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri, sehingga keamanan ketentraman nyata, ekonomi semakin membaik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum jemaatmu pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagimu. Ajar jemaat Tuhan memberi persembahan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Dan sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat. Saudara akan bangga timu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera